Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pendidikan lingkungan hidup atau PLH dengan materi memelihara kebersihan lingkungan. Materi yang pertama adalah tentang pengelolaan sampah. Jadi sampah itu adalah sisa material bekas yang sudah tidak dipakai lagi oleh manusia. Secara garis besar, sampah terbagi menjadi ke dalam dua kategori, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Yang pertama, sampah organik. Sampah organik ini adalah sampah basah yang mudah busuk, seperti sisa buah-buahan, sisa sayuran, tulang belulang atau cucuk ikan, dan juga sisa makanan lainnya. Nah, sampah organik ini dapat kita olah menjadi pupuk organik, yang mana pupuk organik ini sangat bermanfaat bagi lahan pertanian atau tumbuhan. Kemudian yang kedua, ada sampah anorganik. Sampah anorganik ini adalah sampah kering yang tidak mudah busuk, bahkan memerlukan waktu ratusan tahun supaya dapat melebur. Nah, sampah organik anorganik ini contohnya seperti plastik, seng, kaleng, besi, aluminium, styrofoam. Kemudian sampah anorganik ini dapat kita olah menjadi bahan baku industri. Kemudian untuk sampah kain seperti baju bekas, pampers atau popok bayi, ini dapat kita lebur atau dapat kita bakar dengan mesin yang namanya insinerator. Nah, ini adalah contoh mesin insinerator. Jadi mesin pembakaran seperti kain atau pembalut pampers bekas. Nah, arang dari sisa pembakaran ini dapat kita campur untuk menjadi pupuk organik. Kemudian yang kedua adalah sistem pengelolaan sampah. Nah, mengapa sampah yang dibuang harus diolah dulu? Jadi sampah yang dibuang sembarangan tanpa diolah itu nantinya akan menimbulkan pencemaran tanah. Karena sampah yang menumpuk begitu saja nanti akan meresap ke dalam tanah, sehingga itu mempengaruhi kesuburan tanah itu sendiri. Jadi menyebabkan tidak suburnya tanah. Kemudian yang kedua, menyebabkan pencemaran udara. Sampah yang dibiarkan menumpuk begitu saja nantinya akan menguap sehingga mencemari udara, dan itu tidak baik untuk kesehatan. Dan yang ketiga, sampah yang dibiarkan menumpuk begitu saja sehingga terbawa oleh air aliran hujan dan nanti mengalir dan menyumbat selokan atau terjadi penyumbatan di gorong-gorong sehingga terjadilah banjir. Kemudian sampah yang terbawa aliran air ini nanti bermuara di laut. Nah, nanti sehingga menjadi atau menyebabkan pencemaran di laut. Nah, oleh sebab itu sampah yang dibuang itu harus diolah dulu. Kemudian ini ada sistem pengelolaan sampah. Yang pertama, sampah atau benda-benda yang kita pakai dan setelah tidak terpakai maka kita buang. Nah, sebelum dibuang itu harus kita pisahkan dulu sampah menurut jenisnya. Mana sampah organik, mana sampah anorganik, dan mana sampah yang berbahaya. Nah, biasanya ada 3 jenis tempat sampah. Yang pertama, tempat sampah yang berwarna hijau. Itu biasanya untuk tempat sampah yang organik, seperti sisa makanan, sisa sayuran, sisa buah-buahan, tulang belulang. Kemudian yang kedua, ada tempat sampah yang berwarna kuning atau oranye. Nah, ini biasanya tempat sampah untuk yang anorganik, seperti plastik, styrofoam, kaleng, besi, kaca, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, ada tempat sampah yang berwarna merah.
Nah, tempat sampah yang berwarna merah ini biasanya untuk menyimpan sampah yang berbahaya, yang mengandung zat-zat kimia. Contoh misalkan plastik bekas deterjen atau plastik bekas obat-obatan. Nah, setelah sampah kita buang dan kita olah, dipisahkan sesuai dengan jenisnya, baru nanti diangkut ke TPS atau tempat pembuangan sementara. Nah, dari TPS ini, dari tempat pembuangan sementara ini nanti diangkut oleh truk ke TPA atau tempat pemrosesan akhir. Nah, sampah yang tidak terpakai atau yang tidak dibutuhkan nanti akan dibuang ke landfill. Landfill ini adalah tempat sampah yang tidak dibutuhkan. Sedangkan sampah yang sudah diolah dan dibutuhkan nanti akan dibawa ke tempat daur ulang sampah. Nah, nanti setelah daur ulang, baru sampah yang tadinya tidak berguna maka akan berguna lagi karena itu sudah didaur ulang. Nah, setelah sampah itu didaur ulang menjadi barang-barang yang berguna lagi dan kita gunakan lagi. Yaitu sistem pengelolaan sampah yang baik dan benar. Kemudian yang ketiga ada prinsip 4R dalam menangani sampah. Apa itu prinsip 4R? Yang pertama ada reduce. Reduce itu artinya mengurangi sampah. Yang kedua ada reuse. Reuse ini artinya menggunakan atau memanfaatkan kembali sampah. Yang ketiga ada replace. Replace ini artinya mengganti barang dengan yang lebih ramah lingkungan. Dan R yang keempat itu artinya recycle. Recycle ini adalah mengolah atau mendaur ulang sampah. Nah, yang pertama ada reduce atau mengurangi sampah. Nah, yang pertama kita kurangi penggunaan plastik. Sebisa mungkin jangan gunakan plastik dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kurangi penggunaan kertas. Dan yang ketiga, kurangi penggunaan tisu. Karena seperti yang kita ketahui bahwa kertas dan tisu ini terbuat dari pohon. Nah, kalau kita banyak menggunakan kertas dan tisu, otomatis kita akan memotong banyak pohon. Nah, jadi reduce ini mengurangi sampah. Jadi kurangi penggunaan plastik, kurangi penggunaan kertas, dan kurangi penggunaan tisu. Yang kedua ada reuse. Reuse ini artinya menggunakan kembali. Contoh, kita menggunakan cup untuk menjadi tempat pensil. Yang kedua misalkan contohnya ban bekas kita gunakan kembali untuk dijadikan pot bunga. Dan yang ketiga contohnya kita menggunakan kembali botol aqua bekas untuk dijadikan pot atau tanaman hias. Nah, yang ketiga ada replace. Replace ini artinya mengganti. Nah, yang pertama kita ganti penggunaan kantong plastik. Contoh kita berbelanja di pasar, kita berbelanja di warung, itu jangan menggunakan plastik. Tapi alangkah baiknya kita menggunakan keranjang atau tas kain supaya tidak meninggalkan sisa-sisa sampah plastik. Karena kalau kita menggunakan kain atau keranjang otomatis itu akan dipakai kembali ketika kita berbelanja kembali. Nah, kemudian kurangi juga atau ganti juga styrofoam. Biasanya ini kalau kita jajan makanan itu menggunakan styrofoam. Contoh kita jajan seblak. Otomatis itu kan biasanya tempatnya menggunakan styrofoam. Nah, alangkah baiknya kita ganti styrofoam ini dengan menggunakan tumbler atau Tupperware. Itu lebih baik. Jadi ganti penggunaan styrofoam atau misalkan minuman yang pakai cup plastik atau berbotol plastik itu kita ganti dengan penggunanya dengan Tupperware atau tumbler. Karena Tupperware ini kita dapat gunakan kembali. Kemudian yang keempat ada recycle. Recycle ini artinya mendaur ulang. Nah, contohnya kita mendaur ulang plastik. Contoh kemasan kopi. Kemasan kopi ini kita dapat recycle untuk dijadikan contoh misalkan tas atau karpet seperti itu. Kemudian contoh recycle yang kedua ini ada kardus. Kardus kita bisa recycle atau daur ulang menjadi sebuah kerajinan. Contoh tempat lampu hias seperti itu. Dan yang ketiga ini ada contoh recycle tempat tisu. Nah,
Ini ada beberapa koran yang digulung dan didesain menjadi sebuah tempat tisu. Nah, itu contoh recycle. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa buanglah sampah pada tempatnya dan jaga selalu kebersihan lingkungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.